menjelaskan teori tentang Sigmund Freud dan menjelaskan beberapa tipe-tipe kepribadian yang dimiliki oleh public figure. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh dosen kita, Ibu Anissa Mutaharo, MPSI. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Trisylvani dengan NIM 305222039 dan teman saya. Kenalkan, nama saya Dinda Dwi Kusumanistias dengan NIM 305222049. Perkenalkan, nama saya Nora Hisanah dengan NIM 305222008. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dengan NIM 305222070. Selanjutnya akan menjelaskan tentang teori biografi Sigmund Freud. Sigmund Sigmund Freud merupakan orang pertama yang memunculkan istilah psikoanalisis. Beliau berasal dari Wina, Australia, yang lahir pada 6 Mei 1856 dan wafat pada usia ke-83 tahun di London pada 23 September 1939. Freud mengambil jurusan spesialisis dokter syaraf dan penyakit jiwa di Universitas Wina tahun 1873. Masa mudanya banyak dilakukan untuk observasi dan penelitian. Dalam kajiannya banyak membahas tentang kejiwaan dan kesesuaian pendirian hingga beliau menjadikan ilmu psikologi ini sebagai bagian dari hidupnya, dan beliau mengembangkan teori psikoanalisis pikiran manusia. Selanjutnya ada dasar teori psikoanalisis. Struktur kepribadian. Freud membagi struktur ini menjadi 3 aspek yang diantaranya. Yang pertama ada id, dari kata Latin is yang artinya es. Kepribadian ini merupakan kepribadian bawaan dari lahir yang di dalamnya terdapat dorongan yang didasari pemenuhan biologis untuk kepuasan bagi dirinya sendiri. Bisa dikatakan id ini berwujud pada gambaran nafsu, hasrat seksual, dan perasaan superior atau keinginan berkuasa. Yang kedua ada ego. Dalam aspek ini akan terjadi sebuah akibat dari pengaruh yang dia dapatkan dari apa yang terjadi dalam dunia atau lingkungannya. Pada aspek ini berbeda dengan id yang mementingkan diri sendiri, sedangkan ego merupakan aspek yang mementingkan sebuah keperluan yang lebih luas bukan hanya untuk dirinya sendiri. Yang terakhir ada superego. Dalam aspek ini lekat dengan moral atau nilai dalam kehidupan, sehingga superego memiliki peran untuk menjadi penengah antara id dan ego, yang mana menjadi penyekat yang dikirimkan sinyal dari id dan termotivasi ego untuk melakukan hal yang menjunjung moralitas. Lalu selanjutnya ada dasar teori psikoanalisis, fase perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian manusia mengalami perkembangan 3 tahapan fase, yang diantaranya 1. Fase infantile. Pada tahap ini berlangsung sejak anak lahir hingga 5 tahun. Menurut fase ini diklarifikasikan menjadi 3 fase, yaitu fase oral. Pada umur 0 sampai 1 tahun, seseorang akan mendapatkan kesenangan melalui segala sesuatu yang masuk melalui mulutnya, seperti makan, minum, dan menghisap jari. Fase anal pada umur 1 sampai 3 tahun, kesenangan bayi akan didapat dari aktivitas buang air besar, yang dimana akan menggambarkan kepuasan karena hilangnya rasa tertekan dan tidak nyaman, dan saluran pencernaan. Fase falik umur 3 sampai 5 tahun, seseorang akan mendapatkan kepuasan dari organ kelaminnya, seperti seseorang akan mulai menyukai. Umur 5 sampai 7 tahun dikenal dengan fase pubertas, yang dimana anak akan mulai memiliki rasa malu dan moral. Ketiga ada fase genital, umur 12 sampai dewasa. Seseorang akan menyalurkan keinginan seksualnya dengan objek luar, seperti mengikuti komunitas, menikah dengan orang yang dicintai, dan karir. Selanjutnya ada teknik penyembuhan menurut Sigmund Freud. Yang pertama yaitu teknik talking care, yang dimana teknik ini membangun hubungan baik dengan klien, yang dimana klien menceritakan pengalaman masa lalunya sehingga klien akan merasa lega dari beban yang dimiliki. Namun pada teknik ini Freud itu menganggap punya kelemahan karena apa yang diceritakan oleh klien itu hal yang berada di alam bawah sadar yang dianggap kurang tepat karena permasalahan sesungguhnya itu terjadi pada alam ketidaksadaran.
Teknik kedua yaitu kartasis, yang dimana berusaha masuk dalam alam bawah sadar pada klien, dan beliau ini menggabungkan momen setengah sadar untuk mengevaluasi permasalahan klien. Yang kedua itu ada teknik kartasis, yang dimana teknik ini berusaha masuk dalam alam bawah sadar pada klien, dan Freud ini menggabungkan momen setengah sadar untuk mengevaluasi permasalahan klien. Namun menyatakan Freud ini kurang puas dengan metode ini dan mulai mengembangkan teknik terapinya. Yang ketiga yaitu teknik asosiasi bebas, yang dimana klien ini diminta untuk rileks dan istirahat sejenak dari pikiran yang biasanya, dan diminta untuk menceritakan hal-hal yang membuat dirinya trauma. Yang terakhir itu ada teknik penafsiran mimpi. Menurutnya, mimpi merupakan hasil psikis yang tergambar saat tidur, yang dimana klien menceritakan mimpinya, dan Freud merasa puas karena ia dapat mengupas memori klien pada masa lalu. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe kepribadian dari public figure. Yang pertama ada Kendall Jenner yang berkepribadian ISTJ, di mana Kendall Jenner ini bersifat logis, tidak terikat, dan mendetail. ISTJ ini menggunakan pengalaman dan simpanan pengetahuan untuk merencanakan dan akan bekerja dengan tenang dan mantap di belakang layar menuju kesimpulan. ISTJ ini mempunyai rasa tanggung jawab, kesetiaan, dan tradisi yang kuat, dan begitu mereka memahami dengan jelas apa yang diharapkan. Mereka akan bekerja secara metodis untuk menyelesaikannya, menghindari resiko. Mereka lebih menyukai hal-hal yang diketahui dan lebih menyukai fakta daripada konsep. Selanjutnya ada Zain Malik yang tipe kepribadiannya yaitu ISFP, yang dimana ISFP ini cenderung diam dan introspektif, harmoni dan rasa hormat terhadap nilai-nilai penting bagi mereka, dan jika kepercayaan ini dirusak, maka ISFP ini cenderung akan pergi diam-diam dan tidak ribut, namun dengan keras kepala menolak untuk terlibat lagi. Jadi INFP ini akan menjalani hidup dengan tenang sepenuhnya, menikmati momen saat ini dan menikmati aktivitas hidup yang lebih pribadi, sensorik dan praktis, sehingga dia menjaga segala sesuatunya sesederhana mungkin. Lalu selanjutnya ada James Corden, ISFP, pencari sensasi yang berpusat pada orang. ISFP tertarik pada orang dan pengalaman. Mereka tidak menyukai aturan dan rutinitas, dan mereka beralasan karena mereka melihat alasan keberadaan mereka adalah untuk membawa keharmonisan, simpati, dan dukungan dalam kehidupan masyarakat. Seorang ISFP mungkin mengabaikan aturan, regulasi, dan kewajiban dengan alasan bahwa mereka hanya perlu turun tangan dan membantu. Mereka hangat dan penuh perhatian serta praktis dalam ukuran yang sama. Selanjutnya tipe kepribadian Martin Scorsese. Tipe kepribadian Martin Scorsese yaitu ENTP. Rasa ingin tahu, komunikatif, dan kebutuhan akan tantangan. Menyukai debat intelektual, spontan, dan tegas. Mereka memiliki pandangan unik tentang dunia dan membawa perspektif segar. Hal ini dapat membuat mereka melakukan pergaulan bebas secara intelektual, menikmati pengalaman baru demi pengalaman baru, dan gagal menindaklanjuti ide-ide hebat mereka saat mencari pengalaman yang lebih besar dan lebih baru. Kesimpulannya yaitu bisa disimpulkan bahwa dalam teori Sigmund Freud ini terdapat struktur kepribadian, fase perkembangan kepribadian, dan teknik penyembuhan atau terapi. Dalam struktur kepribadian, Sigmund Freud membagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada id, yang dimana perasaan hawa nafsu, hasrat seksual, dan perasaan superior atau ingin berkuasa. Yang kedua ada ego, ini aspek yang mementingkan keperluan yang lebih luas atau tidak egois. Dan yang terakhir ada superego, pembatasan antara id dan ego. Dalam fase perkembangan, fase infel ini merupakan naluri seks utama dalam pembentukan kepribadian anak. Fase laten bisa dibilang fase pubertas, sedangkan fase genital merupakan keinginan seksual pada objek luar. Yang terakhir, teknik penyembuhan. Teknik penyembuhan ini dalam teknik talking care klien menceritakan pengalaman pada masa lalunya. Teknik kartasis bisa dibilang dengan metode hipnotis. Teknik asosiasi bebas menceritakan hal yang membuat dirinya trauma, dan teknik penafsiran mimpi hasil psikis dari tidur.
Sedangkan dalam tipe kepribadian, setiap orang pasti punya tipe kepribadian yang berbeda.